Identifikasi hasil yang diinginkan dan penerapannya. Understanding by Design atau UBD oleh Husnul Khotimah Aziz. Understanding by Design merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa berada di tengah proses pembelajaran. UBD disebut juga dengan pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Sedangkan backward design adalah model dengan gagasan bahwa proses desain dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, kemudian bekerja mundur, mengembangkan instruksi yang menggerakkan siswa untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan apa kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada identifikasi hasil yang diinginkan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada established goals atau tujuan utama, 2 essential question atau pertanyaan utama, 3 understanding atau pemahaman. Pertama, established goals atau tujuan utama. Tujuan utama dipilih dengan kebebasan mereka untuk menjelaskan suatu fenomena. Mereka memberikan survei komprehensif tentang ilmu pengetahuan. Pertanyaan untuk menentukan tujuan utama adalah apa tujuan yang relevan dan ditetapkan sebagai tujuan dari pembelajaran. Kedua, essential question atau pertanyaan utama. Dalam UPD, yang menjadi fokus adalah bagian yang dicapai dengan membingkai tujuan dalam hal apa. Pertanyaan yang menentukan pertanyaan utama adalah apa pertanyaan perangsang yang akan membantu penyelidikan, pemahaman, dan transfer dalam belajar. Selanjutnya yang ketiga ada understanding atau pemahaman, yakni apa ide-ide utama, hal khusus yang didapatkan agar memahami, apa konsep yang kira-kira didapatkan. Dari poin understanding dan essential question ditentukan. 1. Siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan mengenai kesimpulan atau hasil. 2. Siswa akan bisa atau mampu apa yang harus bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Penerapan dalam pembelajaran perubahan wujud benda. Berikut desain pendekatan UBD pada materi perubahan wujud benda. Tujuan utama 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama 1. Menjelaskan perubahan wujud benda. C2. Menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. C2. Mengaplikasikan dengan percobaan perubahan wujud benda. C3. Selanjutnya pertanyaan utama. Apa yang kamu ketahui tentang perubahan wujud benda? Mengapa perubahan wujud benda dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa perubahan mengembun, menyublim, dan mengkristal dapat terjadi? Selanjutnya pemahaman. Siswa akan memahami bahwa 1. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. 2. Perubahan wujud dapat terjadi karena adanya peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. 3. Perubahan mengembun karena pelepasan kalor, menyublim karena penyerapan kalor, mengkristal karena pelepasan kalor. Dari poin pemahaman dan pertanyaan utama ditentukan. 1. Siswa akan mengetahui pengertian perubahan wujud benda, penyebab dari peristiwa perubahan wujud benda, peristiwa perubahan wujud benda mengembun, menyublim, dan mengkristal. 2. Siswa akan bisa atau mampu
menyelesaikan permasalahan mengenai perubahan wujud benda, menjelaskan peristiwa perubahan wujud benda dapat terjadi, menuliskan laporan hasil percobaan tentang aplikasi perubahan wujud benda. Sekian penjelasan tentang identifikasi hasil yang diinginkan dan penerapan UBD. Terima kasih, semoga bermanfaat.